Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini Kak kita akan membahas tentang jenis-jenis infeksi ya, seperti apa. Nah, ini yang pertama, jenis penyakit infeksi HIV/AIDS ya. Jadi penyakit HIV/AIDS merupakan salah satu penyakit ganas yang mematikan. HIV sendiri adalah kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus, sedangkan AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Dari namanya sudah jelas bahwa penyakit ini disebabkan oleh virus yang menyerang sistem imun tubuh manusia. Jadi penyakit HIV/AIDS ini tidak bisa terdeteksi secara dini. Ya, orang sehat belum tentu dia tidak memiliki HIV. Ya, jadi penyakit HIV ini sendiri dikategorikan jenis penyakit menularnya melalui jarum suntik yang bekas, melalui hubungan bebas, hubungan seks bebas, atau melalui cairan-cairan yang dapat menularkan penyakit tersebut. Nah, tapi tanda gejala umum pada orang yang mengidap AIDS itu biasanya nafsu makan menurun, penurunan badan drastis, dan juga diare secara berturut-turut. Apabila terjadinya sariawan atau stomastitis pada daerah mulut, itu biasanya susah sekali sembuh dan bahkan terjadi sariawan dan sariawan lagi. Polio merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus genus Enterovirus. Virus ini masuk melalui mulut, kemudian menginfeksi saluran usus. Setelah itu masuk melalui aliran darah dan menyerang syaraf pusat hingga menyebabkan kelumpuhan permanen dalam hitungan jam. Ya, kalau jenis polio ini sebenarnya pada tahun 1997 kurang lebihnya ya, itu terjadi peningkatan penyakit maniul yang meningkat. Ya, jadi pada di suatu daerah itu ada orang yang tidak mau masyarakatnya itu dilakukan vaksin polio karena berbagai alasan tertentu. Oleh karena itu ada mungkin salah satu warganya itu menderita penyakit polio dan akhirnya lambat laun dia mengalami kelumpuhan ya. Makanya kalau untuk anak-anak usia masih balita itu perlu dilakukan imunisasi polio supaya tidak terjadi kelumpuhan ya. Kelumpuhan itu bisa sementara bahkan juga permanen. Polio ini ada imunisasinya. Imunisasi polio itu biasanya diberikan pada usia berapa? 23 4 ya, bahkan ada juga polio tambahan kurang lebih itu usia 18 bulan sampai dari 18 bulan sampai 46 bulan. Campak. Penyebab penyakit campak berupa virus RNA, yaitu virus materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai ganda berplin. Virus ini masuk tergolong famili Paromyxarivirus. Jika virus HIV menular jika bersentuhan, campak menular melalui saluran pernafasan. Ya. Jadi kalau penyakit campak ini misalkan sejenis penyakit menular biasanya itu menginfeksi ruas kulit rata-rata pada anak-anak ya. Biasanya itu ruamnya itu seperti kemerahan dan juga ada isinya mirip-mirip sama yang penyakit cacar ya, tapi beda. Tapi penularannya ini bisa melalui udara. Pneumonia. Penyakit pneumonia mungkin tidak sepopuler penyakit kanker. Namun bukan berarti penyakit ini boleh diremehkan. Penyakit pneumonia sering disebut sebagai paru-paru basah atau radang paru-paru. Ini ditandai dengan adanya infeksi dari satu atau kedua paru-paru yang biasanya disebabkan oleh bakteri.
Tapi biasanya orang yang sudah mengalami gangguan pneumonia itu disarankan seringlah menggunakan oksigen ya, dan perawatan terapi rutin di rumah sakit dan juga obat-obatan yang menunjang. Jadi penyakit pneumonia ini biasanya itu pasiennya itu mengalami sesak dan juga batuk. Gagal ginjal. Ginjal merupakan salah satu organ penting dalam tubuh yang berperan untuk menyaring dan membersihkan darah dari zat dan senyawa asing yang masuk ke dalam tubuh. Ya. Namun ginjal yang tidak sehat akan menyebabkan penyakit berbahaya, yaitu gagal ginjal. Ya biasanya terjadinya banyak sekali ya terjadinya masalah pada ginjal itu biasanya pola kebiasaan kita. Biasanya itu yang sering mengkonsumsi jamu-jamuan bubuk atau jamu-jamuan instan. Ya bolehlah kalau kita mengkonsumsi jamu, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita membeli jamu itu jamunya itu bukan bubuk ya, langsung minum. Biasanya kalau yang banyak ampasnya itu kan jamu bubuk kan. Ya kalau misalkan kalau jamu sekali minum itu ada ampasnya, itu lebih baik jangan diminum ya, biar sudah mengendamkan di bawah. Terus yang kedua, kurang konsumsi air putih yang banyak. Biasanya manusia normal itu konsumsi air sehari itu adalah 1,5 liter sampai 3 liter ya. Terus selanjutnya, konsumsi obat-obatan yang benar. Biasanya kalau orang yang tidak mengkonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter atau mengkonsumsinya tanpa dosis ya, tanpa mengikuti aturan dosis apalagi dosisnya itu tinggi, itu bisa memicu terjadinya gagal ginjal. Bisul adalah infeksi kulit berbentuk benjolan merah dan dapat membesar. Bisul dapat tumbuh di seluruh sisi tubuh. Namun bisul lebih sering ditemukan di bagian tubuh yang lembab seperti lipatan paha, sela, bokong, leher, ketiak sehingga kepala. Ya, bisul ini seperti tonjolan daging berlebihan ya, tapi memerah, itu sangat panas dan juga sangat sakit sekali ya. Biasanya itu penyembuhannya jika dilakukan insisi atau operasi kecil. Meningitis, salah satu penyakit yang menyerang otak adalah meningitis. Meningitis sering disebut juga dengan radang selaput otak. Lebih jelasnya, meningitis adalah penyakit yang muncul karena terjadinya peradangan pada meninges, yaitu lapisan perlindung yang berperan untuk menyelimuti otak dan saluran syaraf pusat belakang. Jadi kalau untuk meningitis itu kalau segera tidak ditangani akan menjadi masalah yang lebih serius ya. Jadi meningitis ini kan merusak syaraf pada otak manusia ya. Jadi kalau misalkan syaraf aja kalau sudah terputus itu akan mengalami meningitis dan juga biasanya akan mengalami pendarahan pada otak, pembekuan pada otak ya. Pemicu meningitis itu biasanya banyak sekali, mungkin tekanan darah terlalu tinggi, bahkan kolesterol tinggi, seperti itu. Candle cap pada bayi adalah bentuk penyakit dermatologis yang membuat kulit kepala anak berminyak dan mudah ruam. Umumnya dialami ketika bayi memasuki usia ketika. Candle cap merupakan pengerasan seperti kutembi yang ada di kulit kepala bayi. Umumnya candle cap terjadi karena jamur yang menyerang kulit bayi. Bila terjadi di bagian tubuh mana saja, biasanya awal mula candle cap ini biasanya adanya infeksi akibat penggaruan yang berlebihan, dan juga itu terjadinya infeksi dan kemudian infeksi tersebut menyerang dan berubah menjadi candle cap. Kudis adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh parasit tungau, yakni Sarcoptes scabies varhominis. Orang yang terjangkit penyakit kudis biasanya tinggal di tempat kumuh serta tidak melindungi kebersihan. Ya, jadi untuk menghindari penyakit kudis kita lebih baik menjaga personal hygiene ya. Apalagi kita mandi menggunakan sabun, mandi 2 hari sekali atau 3 hari sehari 2 kali atau 3 kali. Gunakan handuk yang bersih, sabun, dan juga air yang bersih. Cacingan.
Penyakit cacingan pada manusia disebabkan oleh parasit cacing yang hidup di usus besar dan usus halus. Cacing-cacing ini biasanya bertahan hidup karena mendapat nutrisi dari penyerap darah, dilindungi usus, dan sehari makanannya dimakan. Jadi untuk cacingan, pada pasien cacingan itu biasanya itu dari apa? Dari makanan. Ya, sumber utamanya itu dari makanan yang tidak dicuci bersih, makanan yang sudah terkontaminasi oleh telur cacing. Apalagi kita kan kurang paham, nggak ngerti, belum tentu yang makanan yang terlihat baik, yang indah itu belum tentu ada telur cacingnya. Makanya terlebih dahulu kita masak ya. Apapun masakan yang mentah itu lebih baiknya kita masak dengan benar. Otomatis itu menghindari terjadinya penyakit cacingan. Dan jangan lupa sebelum makan atau setelah melakukan aktivitas cuci tangan terlebih dahulu, dan sesudahnya juga terlihat cuci tangan, jadi untuk menghindari dari penyakit cacingan. Oke, sekian dulu materi jenis infeksi. Jika tidak paham bisa bertanya kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.